Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah Jemaat GBI Eliabes, GBI Victory dimanapun berada. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Saudara
kita memuji Tuhan, kita mendengar bahwa Tuhan sedang ada di tempat kita. Haleluya. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan, saat ku menyembah-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat tanganku, angkat
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik saat ku menatap hati kami. Haleluya, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Siapa siapa, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, rasakan roh hadir di tempat ini. Haleluya, siapa saja terima kasih Bapa, penyembahan sungguh sang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Lah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita akan awali dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang kudus, kami sudah menyembah Engkau dengan pujian kami. Engkaulah yang layak kami puji dan sembah. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kepada pikiran kami, hati kami, roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dengan sempurna. Berkati kami berlimpah-limpah ya Bapa. Datangkanlah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Di bumi ini seperti dalam sorga. Kami meminta penjagaan Tuhan atas kami, seluruh keluarga kami yang sekarang sedang beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Orang yang berhasil atau orang yang gagal selalu ada faktor penentunya. Amin. Orang yang berhasil atau orang yang gagal, mereka punya faktor penentu dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar beberapa minggu ini faktor penentu yang rohani. Kenapa kita bisa gagal? Yakni kalau kita terikat dosa dan juga kutuk keturunan. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana dibebaskan dari beban batin atau luka-luka batin kita. Sekarang saya akan masuk dalam pelajaran yang baru. Ada faktor jiwani manusia yang harus dipertanggungjawabkan supaya dia bisa berhasil. Mari kita akan sama-sama belajar. Nah saudaraku yang kekasih, faktor jiwani manusia itu apa dalam hidupnya yang membuat dia bisa berhasil? Faktor tersebut adalah karakternya. Jadi karakter orang itulah yang akan membuat dia berhasil atau gagal. Kenapa saya sebut sebagai faktor jiwani? Karena memang karakter orang dipengaruhi apa yang ada dalam jiwanya. Jiwa itu isinya apa? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Termasuk motivasi hidup. Itu ada dalam jiwa kita. Kita yang memilih ingin seperti apa, mau jadi apa, isi jiwa kita. Dan dari jiwa manusia inilah dalam hidup sehari-hari muncul kebiasaan, muncul pola kehidupan yang dinamakan karakter. Saudara, kalau kita mau belajar, apa sih karakter itu? Karakter itu adalah perpaduan antara sifat bawaan, pola berpikir, dan juga kebiasaan yang dilakukan manusia dalam hidupnya sehari-hari. Karakter orang tentu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi dari karakter inilah kita bisa bertumbuh kembang dan menjadi berhasil sesuai rencana Tuhan. Jadi kalau kita masih kaitkan firman Tuhan hari ini dengan yang lalu, apa sih penghalang berkat dalam hidup kita? Apabila karakter kita tidak baik. Judul khotbah hari ini adalah karakter batu sandungan. Bisa kita katakan bersama-sama. Mari kita akan ucapkan judul khotbah kita. Karakter batu sandungan. Saya berharap saudara akan menerima berkat Tuhan lewat uraian firman Tuhan ini. Sehingga kita akan lebih maju dan lebih diberkati sekalipun kita hidup di tengah tantangan yang begitu besar. Hari-hari ini negara kita mengalami begitu banyak protes, demonstrasi karena peraturan yang baru yang berkaitan dengan cipta kerja yang itu banyak tidak setuju dan menuai kontroversi. Apa yang kita alami di negara kita tidak semuanya aman. Apa yang kita hadapi bisa jadi sesuatu yang tidak menentu di masa depan. Tetapi orang yang hidup dalam firman Tuhan akan tetap dipelihara, akan tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya begitu banyak jalan untuk bisa mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita.
Yang setuju berkata, amin. Saudaraku yang kekasih, tetapi saya mau dorong kita hari ini, jangan kita membiarkan ada karakter batu sandungan dalam hidup kita. Karena kalau karakter kita adalah karakter yang menjadi batu sandungan, bisa jadi suatu hari apa yang dipercayakan bisa hilang. Apa yang diberkatkan bisa hilang. Sebab kita akan merawat semua kepercayaan dan semua berkat Tuhan yang melimpah dengan karakter kita. Ingat, keluarga adalah berkat Tuhan. Pekerjaan adalah berkat Tuhan. Teman adalah berkat Tuhan. Sahabat adalah berkat Tuhan. Keuangan juga berkat Tuhan, saudara-saudara. Dan juga pelayanan tentu saja berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dengan cara apa kita merawatnya? Dengan karakter yang baik. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita supaya kita hidup seperti Kristus. Saudara mengerti? Amin. Saya dan saudara diminta oleh Tuhan, diminta oleh firman Allah, dituntun supaya punya karakter Kristus. Paulus saja sebagai seorang pelayan Tuhan sampai berani mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia mengajarkan kepada jemaat-jemaat supaya menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan Kristus sebagai hidup yang baru. Artinya tidak boleh ada karakter batu sandungan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita mulai dengan membaca Matius pasal 17 ayat 27. Mari buka Alkitab. Matius pasal 17 ayat 27. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak mau jadi batu sandungan. Tidak mau murid-muridnya, pelayanannya jadi batu sandungan. Oleh sebab itu dia mengambil sikap bagaimana melalui karakternya yang kudus, karakternya yang adalah terang dunia. Tuhan telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup menjadi berkat. Saudara, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya ditagih pajak pada perjalanannya. Dan kemudian Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sebenarnya sebagai warga asli tidak perlu membayar pajak dalam konteks hari itu. Tetapi sudah ditetapkan peraturan yang sebenarnya itu juga bukan peraturan yang sepenuhnya tepat. Tapi Tuhan berkata, supaya kita jangan jadi batu sandungan, pergilah memancing ke danau. Tangkap ikan yang pertama, buka mulutnya. Ada 4 dinar di sana, bayarlah untukku dan untuk kalian. Saudaraku, karakternya luar biasa. Karakternya Tuhan sangat mulia. Bukan sekedar untung rugi, tidak. Tapi bagaimana menjadi berkat, tidak jadi batu sandungan. Sebab Tuhan ingin supaya orang-orang yang mengenalnya, orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang melihatnya tidak menjadikan sebuah alasan untuk menghalangi kerajaan Allah datang di muka bumi di tengah mereka. Saya yakin Bapak Ibu mengerti bahwa karakter yang baik itu membawa orang lain dekat kepada Tuhan. Karakter yang baik membawa orang datang kepada Tuhan. Karakter yang baik membuat Tuhan yang ada dalam hidup kita dimuliakan dan tidak dihujat orang.
Di dalam salah satu firman Tuhan pernah dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ada ayat lain mengatakan, karena kamulah namaku dihujat di antara bangsa-bangsa. Kita ini pengikut Kristus, saudaraku. Kita ini anak-anak kerajaan surgawi. Maka kita mesti punya karakter yang baik. Karakter Kristus, bukan karakter batu sandungan. Cara kita berbicara harus kita perhatikan supaya tidak jadi batu sandungan. Cara berpikir kita yang kita tuangkan dalam sikap dan tindakan harus kita jaga baik-baik supaya tidak jadi batu sandungan. Saudaraku yang kekasih, apa akibatnya kalau karakter kita adalah karakter batu sandungan buat orang lain? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan kita akan belajar atau mendasari akibat-akibat karakter batu sandungan itu dari 1 Korintus 8. Semua kita buka 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 12. Saya ingin saudara makan firman Tuhan. Saya ingin saudara menerima firman Tuhan. Sebab saya percaya ketika saudara mengikuti firman Tuhan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita terima pengajaran firman Tuhan. Saudara, orang berhasil bukan hanya gara-gara talentanya luar biasa. Talenta itu menarik. Kapasitas kerja kita yang unggul itu juga menarik. Bisa nggak membuat kita berhasil? Bisa. Tapi untuk merawat keberhasilan yang dibutuhkan bukan hanya karisma, tetapi juga karakter. Mari kita membacanya. Sudah ketemu? 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 12. Mari kita lihat, perhatikan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Masalah makan, kalau orang-orang agama lain banyak pantangan. Tapi orang Kristen makan apa saja bisa. Ayam bisa, ikan bisa, daging segala macam bisa. Ya, mulai daging sapi, daging kerbau, sampai yang haram-haram. Kita makan dengan bebas. Karena memang Tuhan telah mengesahkan apa yang masuk ke dalam tubuh dibuang ke jamban. Itu tidak menajiskan orang, kata Tuhan. Tetapi apa yang ada dalam isi hati orang dan itu keluar lewat mulut, apabila itu jahat, melukai, itu menyakiti orang, itu merugikan orang, itu menjadi najis dan jahat. Itu yang dosa. Sudah mengerti? Orang Kristen makan bebas, merdeka. Orang Kristen yakin dosanya diampuni. Segala dosanya kalau dia minta ampun, bertobat diampuni. Tapi bukan berarti kebebasan itu untuk diinjak-injak dan menjadikan kita batu sandungan buat orang lain. Lihat contoh ini, saudaraku ya. Waktu itu di kota Korintus terjadi peristiwa yang hari ini kita bahas. Ada orang yang kuat imannya, ada yang lemah imannya, ada yang Kristennya lama, sudah ngerti kemerdekaan, ada yang masih belum terlalu mengerti. Jadi akhirnya banyak orang yang sembarangan karakternya jadi batu sandungan. Dan Paulus mengingatkan mereka. Kita perhatikan. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, maksudnya sudah ngerti, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Yang membuat orang salah paham karena sikap orang yang lebih ngerti salah. Ya, saya lanjutkan. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi saudara begini, orang-orang Kristen itu punya roh yang lebih besar dari segala roh dunia ini, dan itu benar.
Tetapi waktu itu di Korintus ada orang Kristen yang sok-sokan gagah-gagahan. Bahkan dia ikut makan di kuil-kuil berhala dengan mengandalkan iman dengan tidak takut. Tetapi banyak Kristen yang baru yang belum mengerti, dipikir berarti boleh makan makanan yang dipersembahkan berhala. Padahal menurut Alkitab tidak boleh. Akhirnya kata Paulus, kalau caramu seperti itu, kamu membuat saudaramu itu jatuh menjadi berdosa dan kematian Kristus buat dia jadi sia-sia. Saudaraku yang kekasih, ini adalah contoh yang real waktu itu. Dan kita mau belajar apa saja yang terjadi kalau karakter kita adalah karakter batu sandungan. Saudaraku, saya lanjutkan. Kita mau selesaikan pembacaan ini ya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Sekarang saya mau jelaskan 4 hal yang terjadi kalau saudara punya karakter dan karakter itu menjadi batu sandungan. Saudaraku yang kekasih, karakter itu yang menjadi batu sandungan itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak benar dan berdosa. Kalau orang tidak jujur, Kristen tidak jujur, jadi batu sandungan atau tidak? Jadi batu sandungan. Orang Kristen rakusnya bukan main, jadi batu sandungan tidak? Jadi batu sandungan. Orang Kristen misalkan ya, dia serakah, jadi batu sandungan tidak? Jadi batu sandungan. Anak Tuhan yang hidupnya berselingkuh, berbuat perzinahan, berbuat tidak benar. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang menyepelekan orang lain, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang penuh penghakiman, orang-orang yang terus menyalahkan orang lain. Semua orang yang jenisnya seperti itu dan lain-lain. Yang selalu menekan orang, yang selalu membebani orang, yang selalu merasa diri benar, yang selalu merasa lebih baik, yang selalu semaunya sendiri. Saudara, karakter itu disebut karakter batu sandungan. Paulus berkata, aku belajar menjadi segala-galanya demi Injil. Kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Bukan berarti mencela-mencela atau pelindungan, bukan. Kita jaga karakter supaya jadi berkat. Itu intinya. Orang Kristen pelit jadi batu sandungan tidak? Jadi batu sandungan. Orang Kristen yang membungakan uang dengan bunga yang sangat tinggi seperti rentenir contohnya, jadi batu sandungan atau tidak? Jadi batu sandungan. Saudaraku, kita harus ingat supaya kita jaga karakter kita, hidup kita tidak berakhir di bumi ini. Orang Kristen itu hidupnya yang sebenarnya ada di kerajaan surga. Setelah kita masuk kekekalan, itulah sasaran kita. Dunia cuma sebentar. Jadi jagalah diri kita. Jangan seolah-olah hidup di dunia inilah yang segala-galanya, surga dipikir nanti. Saudara, kalau punya prinsip begitu, nanti kita punya karakter batu sandungan, banyak orang tersandung. Dan yang terjadi, kalau kita karakternya membuat orang lain tersandung, satu, kita sendiri berdosa kepada Tuhan. Jangan kita merasa tidak salah loh dengan karakter yang tidak baik. Jangan kita tetap ngotot. Memang aku orangnya begini. Misalkan saudara karakternya keras. Ngomong ceplas-ceplos tanpa mikir bagaimana orang lain itu bisa terluka. Bagaimana orang bisa sakit hati. Bagaimana orang tidak mampu menerima perkataan kita. Sikap keras, kasar misalkan, atau kita berbohong, menipu, tidak jujur, atau kita angkuh, sombong, menyepelekan orang lain, iri hati, menjatuhkan orang, memfitnah. Saudaraku, jangan pikir kita yang merasa baik dan benar, kemudian kita mulai bersikap tidak baik dalam satu bentuk karakter kebiasaan yang tidak baik. Kita nggak salah di hadapan Tuhan. Kata Tuhan lewat Paulus, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berbuat dosa kepada Kristus. Saya ingin saudara tidak lakukan ini. Marilah saudaraku, Tuhan sudah mau datang. Saudara, beberapa berita tentang
teknologi yang dipaksakan masuk, itu jelas menggiring kita akan memasuki masa antikristus. Sekarang orang Indonesia sudah ada yang dipasangi chips, saudara-saudara ya. Chips ya sebagai gambaran teknologi masa depan yang itu akan menjadi pusat data manusia dan akan bisa menjadi kontrol dan sebagainya. Kalau ini sudah dimulai, bukankah Tuhan sudah akan datang kembali? Sebab nanti orang-orang yang memakai tanda binatang itu ya, ciri teknologinya adalah teknologi itu dipasang dalam tubuh. Dan dengan teknologi itulah manusia bertransaksi jual beli. Tanpa teknologi itu satu kali orang tidak bisa jual beli. Dan Tuhan berkata siapa yang mengenakan tanda binatang itu akan dimurkai, diberi cawan murka Allah, akan diberi penyakit, akan mengalami aniaya. Saudara-saudara, saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah dekat. Mari kita punya karakter yang baik. Amin. Saudara, jangan biarkan kita berdosa. Yang kedua, karakter batu sandungan akan membuat orang lain juga berdosa. Kalau saudara punya karakter tidak baik dan tidak mau berubah, bukan cuma saudara yang berdosa. Saudara menjatuhkan orang lain. Saudara membuat orang lain jatuh dalam dosa. Bisa nggak? Bisa. Istri yang karakternya tidak baik, maaf. Bisa nggak menjatuhkan suaminya yang sebenarnya dia tidak mau mengalami itu? Bisa. Suami yang jahat, karakternya tidak baik, bisa nggak menjatuhkan istri dan anak-anaknya? Mereka jadi jahat, menjadi jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Allah dan seterusnya. Bisa. Karakter batu sandungan berdosa kepada Tuhan, tapi juga membuat orang lain berdosa kepada Tuhan. Lama-lama akhirnya mungkin keluarga kita seperti lingkaran setan gara-gara karakter yang tidak baik, kemudian menular ke yang selanjutnya, anggota yang lain, menular lagi ke anggota yang lain. Lama-lama semuanya diikat oleh kuasa kegelapan karena karakter yang tidak mau berubah. Saudara, saya berdoa supaya kita bisa masuk dimensinya Tuhan, supaya kita bisa masuk dimensi yang baru. Kita mau diubah sehari lepas sehari. Yang mau berkata amin? Paulus berkata, memang manusia jasmaniku makin merosot, tapi manusia batinku dirubah sehari lepas sehari. Mari berubah, coba pikirannya berubah, yang keras, jahat, ya, yang mau menang sendiri, yang melawan firman, kita rubah. Kita mau diubah oleh Tuhan. Karakter bukan karakter batu sandungan, tapi karakter mercusuar, jadi terang, jadi berkat. Amin, menuntun orang lain, itu karakter mercusuar, saudara. Yang ketiga apa? Orang kalau karakternya karakter batu sandungan tidak akan dipercaya. Saudara, walaupun kita punya potensi, punya kemampuan, punya bakat, tapi ingat, kalau karakter kita karakter batu sandungan, maka kepercayaan kepada kita tidak akan pernah menjadi besar, tidak akan berkembang, tidak akan. Oleh sebab itu, kita perlu membenahi karakter kita. Mana mungkin seseorang yang mau bekerja sama mempercayakan hal-hal yang besar itu dipercayakan kepada orang yang karakternya buruk, mudah melukai orang lain, tidak bertanggung jawab, tidak jujur. Tidak mungkin, saudaraku. Mau diberkati next level berkatnya, berubah dulu hidupnya, berubah dulu karakternya, berubah dulu dari kesombongan, berubah dulu dari kekerasan, berubah dulu dari ketidakjujuran, berubah dulu dari iri hati, berubah dulu dari sikap yang tidak setia kepada keluarga, dan lain sebagainya. Amin apa amin? Saya berdoa saudara punya karakter, tidak karakter batu sandungan, tapi karakter mercusuar, karakter terang. Yang terakhir saudaraku, kalau kita membiarkan karakter kita, karakter batu sandungan, maka kita tidak akan diberkati. Tidak akan diberkati. Bagaimana bisa Tuhan mengaruniakan berkat yang berlimpah-limpah kepada orang yang karakternya tidak sesuai dengan firman-Nya?
Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar. Kalau saudara tidak setia dengan usaha yang kecil, jangan bermimpi usaha yang besar. Engkau tidak setia untuk menghargai uang yang kecil, tidak akan dipercaya uang yang besar. Kalau kita tidak jujur dalam uang yang kecil, tidak akan pernah dipercaya, diberkati Tuhan uang yang besar. Saudara yang kekasih, jabatan juga begitu. Kalau saudara tidak setia sebagai bawahan, mana mungkin engkau setia sebagai pimpinan? Tidak bisa. Semua ditentukan oleh karakter, dan Tuhan lihat karakter saudara. Saya berdoa supaya waktu saudara dengar ini semua bersiap. Tuhan, aku mau dirubah oleh Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, apa yang masih kurang, aku mau dibenahi oleh kekuatan Tuhan. Aku bisa berubah. Saudara punya komitmen seperti itu, maka Tuhan akan memperbaiki, memberkati, menaikkan saudara, membawa engkau masuk dimensi yang baru di tahun ini juga. Amin saudara. Saya rindu saudara mengalami itu. Saudaraku yang kekasih, jadi ada 4 akibat. Karakter batu sandungan. 1, berdosa kepada Tuhan. 2, membuat orang lain berdosa. 3, tidak akan dipercaya baik oleh Tuhan dan manusia. 4, tidak mungkin diberkati Tuhan. Tidak mungkin, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, anggur baru tidak bisa ditaruh di kantong yang lama, sebab akan rusak dua-duanya. Kantong yang lama akan pecah dan anggurnya tumpah, tidak berguna. Saudara, ini bukan bicara masalah anggur secara fisik, tetapi anggur melambangkan berkat-berkat Tuhan. Dan kantong itu adalah karakter kita. Kalau kita masih punya karakter lama yang tidak takut akan Tuhan, mudah memberontak, suka mencari jalan sendiri, angkuh, iri hati, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, dan seterusnya. Dan itu belum diganti dengan kantong yang baru. Atau saudara pernah baik, tapi sekarang kantongmu sudah jadi kantong usang, karena kebaikan hatimu sudah mulai pudar. Saudara harus mau dibaharui oleh Tuhan sekarang juga, supaya engkau terima anggur baru tahun ini. Amin apa amin? Siapa yang mau terima anggur baru tahun ini? Mau terima anggur baru, dimensi yang baru tahun ini. Saudara, karakternya harus rela diubah. Jangan karakter batu sandungan. Bisa enggak kantong anggur kita, karakter kita menjadi usang? Bisa. Karena berbagai-bagai peristiwa, kelelahan, kejenuhan, rasa kecewa, trauma, dan lain sebagainya, kemarahan karena keadaan. Izinkan Tuhan rubah hati kita, supaya kita diberkati. Berapa banyak yang mau mengalami pembaharuan yang dari Tuhan, pembaharuan yang datang dari Tuhan, menyangkut pikiran, perasaan, keinginan, motivasi hidup kita, keputusan-keputusan setiap hari di berbagai situasi, yang itu disebut sebagai karakter kita. Mau dirubah Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Mau dirubah Tuhan ya? Saya berdoa saudara dirubah Tuhan. Saya juga dirubah Tuhan. Supaya Tuhan mengangkat kita bersama-sama. Amin. Saudaraku yang kekasih, perhatikan karakter kita. Sebab berdasarkan karakter, Tuhan akan memakai hidup kita. Entahkah untuk hal-hal yang besar, yang penting, atau hal-hal yang biasa-biasa. Saudaraku, Tuhan akan menilai kita berdasarkan karakter. Makin tinggi karakternya, makin dipakai Tuhan luar biasa. Makin jatuh karakternya, makin hilang kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Buah dari karakter kita adalah berkat-berkat Tuhan, kepercayaan-kepercayaan yang berlimpah-limpah. Saya berdoa, saudara dibarui Tuhan. Saudara dibarui Tuhan semua hari ini, amin. Saya berdoa Roh Kudus bekerja di hati saudara saat ini, di pikiran saudara. Yang perlu bertobat, bertobatlah. Yang perlu komitmen baru, perbaiki hidup, komitmen yang baru. Ya, apa yang kita perlu lakukan, mari kita lakukan. Mari kita dewasa di hadapan Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Saya ajak saudara berdoa saat ini. Tunduk kepala. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, penghalang berkat yang hari ini kami bahas adalah karakter batu sandungan. Ampuni kami masih punya banyak kelemahan. Tapi kami mau diperbaharui, kami mau dibaharui dan diperbaiki oleh Tuhan. Roh Kudus jamah semua jemaat, jamah hamba-Mu ini Tuhan, supaya Kau sempurnakan, makin hari semakin masuk dalam kehendak Tuhan. Makin bersih, makin suci, dijauhkan dari yang jahat. Tuhan, kami mau Tuhan, kami selalu masuk dimensinya Tuhan, supaya kami tidak kehilangan berkat. Kami sangat percaya di tengah masa sukar pun, kalau Tuhan yang memberkati, orang lain pintunya tertutup, tapi kami terbuka pintunya. Orang lain kesempatannya hilang, tapi kami diberi kesempatan yang baru oleh Tuhan. Orang lain pekerjaannya ditutup, tapi kami malah menerima pekerjaan yang baru yang dari Tuhan. Engkau bisa lakukan. Tuhan, tolong kami. Mulai hari ini kami akan membangun karakter seperti Kristus. Karakter seperti mercusuar yang menerangi, yang menuntun, yang jadi berkat. Itu yang kami rindukan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan kembali perjamuan kudus bersama. Mari semua yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita akan bagikan kepada keluarga kita. Ingat, Yesuslah sumber kita. Yesuslah keselamatan kita. Yesuslah segala anugerah Allah dalam hidup kita. Amin. Dengan makan roti, minum anggur, Tuhan berkata, siapa makan dagingku, minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Semua mari terima roti dan anggur. Kalau sudah siap, saya undang yang bisa berdiri. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib, supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah diberkati sekali hari ini. Dan kita juga memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapan persembahan yang terbaik. Saudara, ingat, apa yang kita tabur di hadapan Tuhan dengan iman dan ketaatan akan bertumbuh menjadi buah-buah berkat di ladang hidup kita. Mari kita doakan dan kita percaya Tuhan akan memberkati persembahan kita. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih buat semua berkat, rezeki, keuangan buat keluarga kami. Terima kasih buat berkat kesehatan, pertolongan yang sudah kami terima dari Tuhan. Sekarang kami memberi persembahan karena iman, karena taat. Tuhan, mari berkati, kiranya menyukakan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat ya Allah, berkati seluruh jemaat ya Tuhan, para pengerja, hamba-hamba-Mu yang memberi persembahan, persembahan syukur, persembahan iman, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, ataupun apapun yang Kau perintahkan kepada mereka yang dilepaskan dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya Kau berkati kembali dengan berlipat kali ganda, sebab itulah firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Jadi mari kita akan terima doa berkat. Sekarang saya undang semua sekali lagi untuk berdiri karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Dan saudaraku semua, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Karunia dan cinta dari Tuhan Yesus Juru Selamat dan Raja kita. Dan juga persekutuan dalam Roh Kudusnya memberi kita hikmat dan kuat kuasa. Supaya kita diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerah kita. Tuhan membuat kita berhasil tentang apa yang kita kerjakan, dan Tuhan menjauhkan dari kita segala malapetaka supaya kesakitan jangan menimpa kita. Biarlah berkat ini turun atas kita sampai keturunan kita untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang, kita semua terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.